Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Dahlina. Saya adalah guru kelas di MI Nurut Taqwa, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan B1 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada video ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 di kelas 5. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah pelajaran IPAS dengan materi topik C, yaitu permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sekarang dicek dulu di bawah bangku kalian, ada sampahnya atau tidak? Silakan dicek. Tidak ada. Berarti bersih ya. Nah, sekarang setelah mengecek sampah, mari kita cek kerapihan diri kita. Bagaimana? Sudah bersih atau belum? Sudah dimasukkan belum bajunya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah rapi, sudah bersih, maka dari itu sekarang kita lanjut ke berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Ya, Basir, silahkan. Siap. Ya. Baca doa dimulai. Raditu Billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah anak-anak, semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan apa yang akan disampaikan oleh Ibu dapat diterima dengan baik oleh kalian. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Ya, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Siapa yang mau memimpin? Saya. Ya, Septi, silakan. Silakan yang lain berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku terdiri, jadi pandu ibuku. Yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Ibu sebutkan namanya ya. Yang namanya disebut, silahkan sebutkan cita-citanya apa ya. Oke. Ya baik, Septi Agustina, YouTuber, oke. Fitriatul Hasanah, dokter, yang percaya diri ya Fitri. Wulan dari guru pesantren, ustazah ya. Elis Mas Pupa, guru. Muhammad Rapli Padilla, gamers ya. Banyak uangnya sekarang gamers ya. Ya. Fauzan Ibnu Mubarak, gamers juga. Kania Nurmaila Sari, guru, alhamdulillah. Liana Syakila, Polwan. Siti Najwa Hoirunisa, Koki. Ya, Andika Mauli Ridwan.
Kurang sukses. Oke. Amin, mudah-mudahan tercapai. Ya Latif. Oh ya Abdul Latif. TNI. Oke. Abdul Basir. TNI. Oh, ini karena kembar, cita-citanya juga kembar ya. Rohmatus Syofa. Wawan. Siti Sinta Amelia. Ya, dokter. Naila Anastasia. Dokter. Wah, banyak yang mau jadi dokter ya. Asri Maulida Gunawan. Guru. Tania Denada. Wawan. Nah, sebelum kita ke materi yang akan kita pelajari hari ini, siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu kita pelajari? Saya. Wulan aja, yang lain nggak ingat? Iya, masa nggak inget ya? Siapa yang ingat? Ya, bagus. Kira-kira minggu kemarin tentang apa pelajaran kita? Aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Siapa yang masih ingat contoh dari aktivitas manusia yang merusak apa tadi? Menyebabkan kerusakan lingkungan. Siapa yang masih ingat contohnya? Saya. Ya, Ulan, apa? Pembakaran hutan. Pinter, pembakaran hutan. Siapa lagi? Saya. Ya, Naila. Menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Pinter ya, Sopa? Buang sampah sembarangan. Hebat, Sopa. Nah, itu adalah pembelajaran kita minggu yang lalu. Alhamdulillah kalau masih ingat ya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan bertanya dulu ya. Siapa di sini yang pernah melihat sungai penuh sampah? Saya. Nah, coba bagaimana kira-kira akibat dari sungai yang penuh sampah? Banjir. Banjir, ya. Apalagi? Bau. Bau tidak enak, ya bau. Apalagi? Merusak ekosistem. Merusak ekosistem, ya. Ada lagi? Pemandangan alam. Merusak pemandangan, betul. Pintar-pintar ya. Tepuk tangan dulu. Kalau sekarang siapa yang pernah melihat udara yang penuh asap? Saya. Di mana itu? Di jalan raya. Jalan raya. Lagi yang rumahnya dekat jalan raya ya? Sampai rumah kita tuh banyak debunya. Kira-kira akibatnya apa kalau banyak debu di udara? Asap berkendara. Kira-kira akibatnya apa kalau ada banyak asap di udara? Apalagi yang kita lihat, kira-kira apa akibatnya? Batuk-batuk. Batuk, ya betul, perih di mata, pinter. Sekarang kita akan mempelajari tentang kerusakan. Nah, nanti pertanyaan yang harus kalian ingat itu adalah apa sih? Kenapa sih lingkungan kita bisa rusak? Ya, apa penyebabnya? Dampaknya apa? Dan bagaimana solusinya? Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kerusakan lingkungan. Kegiatan pembelajaran kita nanti, yang pertama, kalian nanti akan melihat video tentang kerusakan lingkungan. Lalu kalian akan mencari dampaknya apa, solusinya apa, dan kenapa bisa terjadi. Ya, setelah nanti lihat videonya, kalian akan mengisi LKPD. Setelah mengisi LKPD, nanti kita akan membuat poster dari LKPD tersebut. Dapat dimengerti? Ya, bisa? Bisa. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Ya. Kerusakan lingkungan ada pada materi IPAS bab 8 dengan topik C, permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Apa tujuan dari pembelajaran kali ini? Ini tujuannya ya. Pertama, mengidentifikasi bentuk kerusakan lingkungan, menjelaskan dampaknya, menyusun solusi untuk mengatasi kerusakan tersebut, lalu menyampaikan ide secara lisan.
sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup, beserta komponen yang ada di sekitarnya, seperti hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki peranan penting dalam mengelola lingkungan hidup. Apabila terjadi kerusakan, maka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi di darat, udara, maupun air. Faktor penyebabnya yaitu bisa dari faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Ada beberapa kerusakan alam yang terjadi di daerah Pacitan. Banyaknya Dari video yang sudah kita tonton tadi, kira-kira ada berapa kerusakan lingkungan yang sudah kalian dapatkan? Banyak. Ada apa saja contohnya? Sekarang Pencemaran udara, bagus. Apa lagi? penebangan hutan. Penebangan hutan, bagus. Yang lain? Buang sampah sembarangan, sampah. Ya, yang lain? Ada lagi? Coba diperhatikan dulu. Ada beberapa pencemaran atau kerusakan lingkungan yang didapatkan dari video yang sudah kita tonton tadi ya. Tadi juga ada beberapa yang menyebutkan bagus, betul. Tapi ini lebih lengkapnya lagi. Pertama ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada penebangan hutan, ada sampah plastik. Lalu dampak kerusakan lingkungan, dampaknya apa? Akibatnya apa dari kerusakan lingkungan? Ada banjir, ya. Terus ada penyakit. Ada apa lagi? Penyakit. Ada apa lagi? Penyakit hewan. Ada apa lagi? Air bersih. Nah, mengapa sampai terjadi kerusakan lingkungan? Pertama, ya anak-anak, sesuai dengan kegiatan yang sudah tadi Ibu sebutkan, sekarang kita akan mengisi LKPD dulu. Setelah mengisi LKPD nanti kita lanjut ke membuat poster dari LKPD yang sudah kalian isi. Mengerti ya? Mengerti. Baik anak-anak, sudah selesai membuat posternya? Setelah selesai membuat poster, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil yang kalian buat sekarang di depan, ya. Karena membuat poster sudah selesai dan sudah terlihat letih lesu, ya. Bagaimana kalau sekarang ice breaking lagi? Setuju? Setuju. Masih ingat dengan ice breaking door door door? Bagus, masih ingat. Coba yang ngantuk-ngantuk, itu tembak ya. Door, 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 door. Belum? Ya. Sudah semangat lagi? Sudah. Nah, sekarang dipersiapkan posternya. Nanti masing-masing dari kelompok ke depan. Dimulai dari kelompok pertama dulu. Kelompok pertama dapat isu pencemaran apa? Isu pencemaran udara.
penyebab asap kerusakan dan penyebab pencemaran udara terjadi karena asap kendaraan, asap pabrik, dan pencemaran hutan. Dampak gangguan pernapasan, hujan asap, pemanasan global. Solusi yang kami tawarkan yaitu memakai transportasi umum, menanam pohon, dan mengawasi emisi pabrik. Demikian peran dari kami, semoga kita semua lebih peduli terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sekarang kelompok 1 telah selesai menyelesaikan presentasinya tentang apa tadi? Pencemaran udara. Nah, siapa yang mau berkomentar atau bertanya? Silakan siapa dulu? Saya setuju, solusinya bagus, tapi lebih baik kalau ditambahkan edukasi kewargaan. Bagus, solusinya udah bagus, tapi lebih baik kalau ada edukasi buat warga. Ya, bagus. Tangan buat. Ya, Tania, silakan. Ya Bu, saya pernah lihat asap dari pembakaran sampah dan baunya Oh ya, Tania katanya pernah lihat sampah dari pembakaran warga dan baunya membuat apa? Pusing. Gimana? Sudah? Ada lagi komentar atau pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan ke depan kelompok 2. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan presentasi ya. Mulai dari presentasi tadi, menurut kalian apa yang paling mengejutkan yang baru kalian ketahui hari ini? Polusi udara. Ya, kenapa polusi udara? Saya baru tahu polusi udara bisa menyebabkan Ya, boleh. Ada yang lagi yang lain? nggak boleh bakar. Bakar rumah lagi? Nggak boleh. Nggak boleh bakar sampah sembarangan. Ya, ternyata tidak boleh membakar sampah itu Sembarangan. di depan. Sebenarnya bakar sampah itu tidak boleh. Boleh. Itu bagaimana? Harus dikubur. Ya, sampah yang bisa diolah itu harusnya dikubur. Sampah yang tidak bisa atau yang terurainya lama harus bagaimana kan? Daur ulang. Bagus. Jadi sudah mengerti ya? Ya. Nah, coba sekarang kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba yang pertama, kesimpulannya apa? Bentar. Kesimpulan pertama apa? Dari pembelajaran hari ini, kita tulis. Coba setting. Ya, Kita harus menjaga lingkungan. kita harus menjaga lingkungan. Ya, boleh. Kita harus menjaga lingkungan. Ada lagi yang lain? Hindari buang sampah sembarangan. Pintarlah hindari buang sampah. Buang sampah sembarangan. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Pak Hayo kira-kira tentang plastik mungkin? Hindari Pemakaian penggunaan plastik.
Berlebihan ya. Dari penggunaan plastik berlebihan. Tugas di rumah ya. Jadi nanti di rumah tulis dalam kalimat pendek saja, tulis satu aksi nyata yang akan kalian lakukan setelah sampai di rumah nanti. Ya. Misalnya apa? Buang sampah. Jangan dipakai lagi, cari yang lain. Ya. Nanti. Anak-anak, kalian juga luar biasa hari ini. Posternya keren, diskusinya bagus. Terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca alhamdulillah sama-sama. Jangan sampai ada sampah. Jangan sampai ada yang tertinggal.